Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Ayu Taramasari dengan NPM 201445037. Kemudian ada Diva Alivia Jaza, NPM 201445052. Lalu ada Ardi Anwar Rahman, NPM 201445054. Aisyah Ridlo Arum, NPM 201445055. Kemudian yang terakhir ada masih belum turun. Oke. Oh, Yuta tadi suara nggak kedengeran, maaf. Oh ya, diturunin dulu aja. Dah. Oke, agak naik dikit. Naik. Naik. Itu turun kalau itu. Maaf. Udah? Ya, udah stop. Oke, dari yang pertama ya, pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus itu menurut salah satu ahli, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Biasanya mereka selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Kemudian kalau dari pengertian pendidikan vokasional adalah salah satu program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di SLB, di mana mereka lebih menekankan praktek langsung daripada teori, dan di sini bisa dikaitkan dengan masalah pekerjaan. Kemudian pentingnya pendidikan vokasional itu perlu diberikan sejak dini ya. Jadi orang tua, guru, dan sekolah, khususnya sekolah luar biasa, itu memiliki peran yang sangat penting karena pendidikan vokasional ini melatih anak untuk dapat hidup mandiri di masyarakat dengan keahlian yang dimilikinya. Kemudian di SLB terdapat 2 program khusus atau Proksus yang terdiri dari, minta tolong di scroll turun, Dike. Oke. Oh. Ini? Agak naik dikit, akunya nggak kelihatan. Nah, oke. Oke, dari yang program pertama yaitu ada PKPBI atau Pengembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Ini ditujukan bagi anak tunarungu, di mana program ini memiliki kekhususan yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan sisa pendengaran dan kemampuan komunikasi verbal pada anak tunarungu. Kemudian yang kedua ada program pengembangan diri atau bina diri. Ini biasanya ditujukan untuk anak tunagrahita, di mana program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan diri dan kemampuan sosial pada anak tunagrahita. Masih membahas tentang anak tunagrahita, untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rusnia Sari yang membahas tentang anak tunagrahita. Waktu dan tempat saya persilakan. Di scrollin turun, Dike. Ya, ini udah belum? Udah kelihatan? Tunagrahita. Udah kelihatan. Udah pas kok. Tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal. Gimana? Oke, Kak Rusnia, silakan dilanjutkan. Diulangin dari depan atau lanjutin? Lanjutin aja yang bagian tunagrahita. Tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karena memerlukan layanan pendidikan khusus.
1. Karakteristik tunagrahita. Yang pertama yaitu dalam fisik atau penampilan, hampir sama dengan anak normal. Kematangan motorik lambat, koordinasi gerak kurang, anak tunagrahita berat dapat kelihatan. Yang kedua yaitu intelektual. Sulit mempelajari hal-hal akademik anak tunagrahita ringan, kemampuan belajarnya paling tinggi, setaraf anak normal usia 12 tahun dengan IQ antara 50 sampai 70. Anak tunagrahita sedang, kemampuan belajarnya paling tinggi, setaraf anak normal usia 7-8 tahun, IQ-nya antara 30 sampai 50. Sedangkan anak tunagrahita berat, kemampuan belajarnya setaraf anak normal usia 3 sampai 4 tahun dengan IQ 30 ke bawah. Yang ketiga yaitu sosial dan emosi. Bergaul dengan anak yang lebih muda, suka menyendiri, kurang pertimbangan atau kontrol diri, kurang konsentrasi, mudah dipengaruhi, dan tidak dapat memimpin dirinya maupun orang lain. Selanjutnya yaitu keterampilan vokasional pada anak tunagrahita, seperti pembuatan sandal jepit, menjahit, berkebun, membuat kerajinan strip mat, dan tata buka. Ini suara Dike kedengeran kan? Iya, kedengeran, tapi agak keras sedikit. Oke, sekarang bagian Dike ya. Tunanetra. Tunanetra secara harfiah yakni berasal dari kata tuna dan netra. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, rusak. Sedangkan netra berarti penglihatan. Maka tunanetra memiliki arti tidak memiliki atau rusaknya penglihatan yang disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya, karakteristik bagi anak tunanetra diantaranya yakni curiga pada orang lain, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, gerakannya agak kaku dan kurang fleksibel, perilaku stereotip, yakni suka mengulang-ulang gerakan tertentu. Dan untuk karakteristik bagi anak low vision, yakni selalu melihat suatu benda dengan memfokuskan pada titik-titik benda, kemudian memiringkan kepala apabila akan memulai melakukan suatu pekerjaan, dan sisa penglihatannya mampu mengikuti gerak benda. Selanjutnya, keterampilan vokasional bagi anak tunanetra. Yang pertama, kerajinan tangan. Berbentuk keterampilan usaha yang diberikan bisa dalam bidang pembuatan keset, sulak, maupun anyaman. Yang kedua, industri kerumah tanggaan, atau yang sering disebut home industry, yakni memberikan bekal keterampilan usaha produktif dan juga menambah penghasilan. Yang ketiga, jasa tukang pijat atau massage. Yang keempat, kesenian musik, yakni diajarkan kesenian musik disesuaikan dengan bakat musik yang mereka punya dan ingin ditekuni. Dan yang terakhir, seni baca Al-Quran. Bagi yang muslim, mereka juga dapat mempelajari seni baca Al-Quran. Selanjutnya, tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau keseluruh alat-alat pendengaran. Selanjutnya, karakteristik tunarungu diantaranya yang pertama, pergaulan terbatas antar sesama tunarungu karena keterbatasan dalam komunikasi. Yang kedua, memiliki sifat ego yang memiliki anak normal, yang melebihi anak normal. Ditunjukkan dengan sukarnya mereka dalam menempatkan diri pada situasi berpikir dan perasaan orang lain, menyesuaikan diri dan tindakannya lebih terpusat pada ego. Sehingga kalau ada keinginan harus dipenuhi. Kemudian perasaan takut, khawatir terhadap lingkungan sekitar, yang menyebabkan ia tergantung pada orang lain. Yang keempat, memiliki sifat polos serta perasaannya cepat marah dan mudah tersinggung karena seringnya mengalami kecewa karena sulit menyampaikan perasaan keinginannya. Dan yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri dalam kesehariannya. Selanjutnya, keterampilan vokasional bagi tunarungu. Ini suara siapa ya?
Keterampilan vokasional bagi tunarungu. Yang pertama, membuat gantungan kunci. Bahan yang digunakan beraneka ragam, mulai dari kain flanel, kayu, maupun gantungan yang terbuat dari lem kayu yang dicampur dengan tepung. Yang kedua, menghias parsel. Harapannya, dengan dilatih, nantinya keterampilan yang dikuasai dapat menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, menjahit. Yang keempat, membatik. Yang kelima, melukis. Kreasi melukis menggunakan berbagai macam media, seperti mengganti kanvas dengan gelas, pot, dan lain-lain. Dapat juga mengganti cat warna dengan media lain, seperti daun kering, pasir, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, keterampilan cetak sablon digital. Penggunaan program grafis komputer seperti Corel Draw atau Photoshop yang memiliki fungsi untuk mendesain gambar. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Pertama, karakteristik tunalaras. A. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang. Yang B. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, kelakuan ketekan, kaku, pemalu, segan. Yang C. Anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang D. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya. Yang kedua, pendidikan vokasi bagi tunalaras di SMA LD yaitu tata boga, tata busana, pembengkelan motor, seni membatik, desain grafis, fotografi, elektronika, alat rumah, budidaya perikanan, budidaya peternakan, budidaya tanaman. Ini bagian aku kan? Iya, Tunadaksa. iya. F. Tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka, akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna, pembawaan sejak lahir. 1. Karakteristik tunadaksa. Anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh, kesulitan dalam gerak, tidak sempurna, lentur, tidak terkendali. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan, kuku, dan tidak bisa menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal atau hiperaktif. 2. Pendidikan vokalisasi bagi anak tunadaksa. Gantungan kunci, parsel, menjahit, membatik, dan berkebun. Terima kasih. Udah. Baik, karena sudah sampai di akhir presentasi, kami dari kelompok 1 menyudahi presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.